Selamat datang di Hakim Garis and Partners. Apaan tuh anjing? Oke, balik lagi sekarang di meja bundar pastinya. Kali ini karena sudah ada di pojok kiri saya, sudah ada dua fans Decul, dua fans Barcelona, Richard Gunawan dan Ketua Decul Indonesia. Kali ini dari sebelah kiri. iya, saya akan membahas apakah Real Madrid akan tropiless lagi di musim depan. Ya iyalah saya ya dong 2011 sih dong. Baru. Iya. Sebelum kita mulai perdebatan ini, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe YouTube Hakim Garis and Partners, dan jangan lupa untuk hype video ini. Ya. Dan pastinya jangan lupa untuk memfollow Instagram dan TikTok dari Hakim Garis and Partners. Itu dia. Langsung aja gua buka sekarang. Apakah menurut dua fans Barcelona ini ya, dan Anda juga dan saya juga. Oh, lu juga kasih. Iya dong. Kan iya, ini iya, masih iya. ikut lah gua. Kasihan ini bapak angkat gue ini. Oh, iya. Yang disikat. Mourinho. Jose Mourinho yang mau disikat kali. Benar. Apakah Real Madrid akan tropiless lagi musim depan? Kita langsung mulai aja kepada yang mulia, Wow. Ketua Decul Indonesia. Let's go. Singkat saja, jelas Real Madrid bakal tropiless lagi. Kenapa? Satu, dari sisi internalnya Madrid ini menurut gue banyak pemain baru. Walaupun ya Madrid tetaplah Madrid, ya Mbappe jago, Vini jago, Bellingham jago. Tapi gue nggak tahu apakah pemain-pemain ini cocok dengan Jose Mourinho. Gue nggak tahu karena gini, kalau lu lihat track recordnya, Sebenarnya pertanyaan ada dua. Apakah pemain-pemain ini cocok sama Jose Mourinho atau Jose Mourinho apakah masih relevan di sepak bola hari ini? Oh iya itu Oh itu benar, hot benar. take ya. Iya, hot itu take-nya ada dua tuh menurut gua tuh. Benar. Sepakat. Jadi kalau lu lihat mungkin Jose Mourinho itu jaminan trofi lah ya di setiap tim ya. Minimal satu lah ada trofinya. Betul. Cuman kalau lu lihat lagi di musim pertama Jose Mourinho di klub gede terutama itu pasti tropiless. Kata siapa? Pasti tropiless. Di Chelsea back to back. Selain Chelsea. Kan Chelsea bukan klub di gede. MU. Kan gitu. Gua pindah deh judulnya anjing nih. Aja tadi pas ngomong itu gue diem aja karena udah kejawab sendiri. Ini kenapa bahasnya Jose Mourinho? Enggak, kenapa enggak? Dari situ aja udah gugur. Di Inter, Ya. di Inter dia Madrid juara Serie A. setelahnya. Musim pertama dia juara Serie A, musim Betul. kedua dia treble. Di MU dia Europa League langsung sama Carabao Cup sama Community Shield. Di Coba Chelsea cek lagi, coba cek lagi. cek. Itu Iya, betul. betul. Gua habis nonton 2 episode Mourinho Di Madrid dia di musim pertama nggak dapat apa-apa. Betul. Di musim kedua barulah dia dapat La Liga. Nah, musim ini menurut gua Mourinho masih meracik di mana Hansi Flick udah terbang-terbang di La Liga menurut gua. Jadi bukan kayaknya lagi, ini jelas Madrid tropiless. Dia tuh cuman bisa dapat Copa del Rey lah, tapi itu pun nanti bakal kejungkal juga sama Atletico atau Barcelona. Sebentar, ini kalau tropiless ini berarti yang kita omongin La Liga yang juara either Barca atau Atletico. Walaupun memang yang paling memungkinkan sepertinya Barcelona. Lawan Mungkin kan jelas. Udah Oke, menurut Ketua Decul Indonesia sudah pasti yang juara La Liga musim depan itu pasti. adalah Barcelona. Sudah pasti. Oke, bahkan di konten sebelumnya lu bilang banjir trofi. Iya, Bahasanya kan. betul, Ya, betul, oke. betul. Dimana sekarang Barcelona itu skuadnya nggak terlalu mewah. Betul. Lu tidak ada striker, lu habis kehilangan Lewandowski, Ferran Torres juga. Memang lu habis nge-sign Anthony Gordon dan Adeyemi. Tapi banyak pemain-pemain, banyak posisi-posisi yang masih bolong-bolong di Barca. CDM lu Frankie De Jong lagi bermasalah dengan lututnya berkali-kali. Ya. Dia habis Masa dengan kayak meme di mana-mana. Lu butuh CDM, Eric Garcia. Lu butuh CB, Eric Garcia. Betul. Betul. Tapi terbukti bisa-bisa aja juara. Iya, gimana? Sedangkan Real Madridnya Jose Mourinho, selain dia mendatangkan Jose Mourinho, dia mempunyai Kylian Mbappe. Betul. Dia mempunyai Vinicius Junior. Betul. Dia mempunyai Jude Bellingham. Habis itu pemain barunya dia mempunyai Ibo Konate. Iya. Dia mempunyai Marco Correa. Dia mempunyai Diomande. Diomande. Dia Itu punya udah Dumfries. Damsel Dumfries juga bener. Ya. Iya. Nggak ada Terus Bernardo ngaruhnya. Silva. Enggak ada. Emang Nggak ada Galacticos awal-awal langsung sukses ya? Enggak juga. Enggak sukses bahkan Galacticos Iya, awal-awal. iya. Jadi sebenarnya faktor Madrid ini dengan pemain lu sebesar apa dan sebanyak apa dan sebintang apa itu nggak ada ngaruhnya sama ya stabilitas Barcelona sekarang gitu. Mentalnya mental juara udah kalau Apa di La Liga. stabilnya Barca Kalau di hari La ini? Liga, lu cuman pas ya lu bisa bilang
pemain cadangan kita yang selalu ada Eric Garcia, tapi itu bisa cukup untuk kita jadi juara. Yakin lu dengan Terbukti. squad Deplu sekarang? Ya kalau sekarang kan Kita masih nunggu yang Ono. tinggal Yang ono tuh siapa? tinggal Rodri. dua atau tiga pemain Rodri. lagi lah dengan Ya. 2-3 pos yang berbeda. Sisanya ya udah bisa Striker lu percaya dengan Karim Adeyemi lu atau Anti Godorno? Enggak, Berarti Amin Amal jadi enggak, gini deh. false nine. Gini deh, gue Fix pertanyaan dah. gue kepada dua fans Barca ini. Dengan PD-nya lu bilang Real Madrid trophyless, berarti otomatis Barca yang juara. Emang skuadnya lu sekuat apa sih? Dengan lu nggak punya striker murni. Betul. Apa hebatnya Barcelona di next season menurut? itulah yang akan lo saksikan oleh Hansi Flick nanti di musim depan. Iya, terus Dengan tidak adanya nomor 9 kita masih bisa main false nine, kita masih bisa main pakai wing, kita banyak cara untuk juara La Liga. Sekarang gini, Dan lu kalau juara La Liga itu tergantung konsistensi aja sebenarnya. Nah, sepakat. Jose Mourinho ini terkenal di liganya itu jelek. Walaupun di cup dia bagus. Jadi kalau lu bandingin sama Flick itu terkenal dengan liganya konsisten dan atraktif. Jadi menurut gua masalah pemain itu memang krusial. Cuman kalau saingannya Madrid nggak ada lah. gak ada kayak gitu anjing. Gak ada lah. Nggak boleh kayak gitu. Di tangan Xabi Alonso di last season berapa minggu tuh si Xabi Alonso bersama Madrid ada di puncak klasemen. Betul. Baru oke. ketika ada problem. masalah di ruang ganti, barulah mereka menurun. Apalagi setelah dipegang sama Arbeloa. Di tangan Jose Mourinho, gua rasa udah nggak mungkin lagi ada masalah ruang ganti. Iya, Tchouaméni sama Valverde berantem lagi Udah nggak mungkin karena semua pemain Madrid udah tahu siapa bosnya. Betul. Dan Di 2024 pas Ancelotti juga kayak gitu sama. Tapi pas di zaman Zidane nggak ada tuh yang macam-macam sama Zidane. Maksudnya? Iya, maksudnya kayak Nggak gitu. ada masalah ruang ganti Nggak di salah ruang zaman ganti. Zidane. Jadi menurut gue di Ya kan di zaman- pemainnya ada Cristiano Ronaldo, ada Gareth Bale, Benzema. Benzema, Iya. Luka Modric, Ya, Kroos. sekarang juga menurut gue dengan ada datangnya Jose Mourinho, yang tadi bilang Iksan, siapa bosnya? Ya Mourinho. Lu mau macam-macam. Kan ada Lu dua opsinya. Satu memang tunduk atau satu lagi Lu cabut. pemainnya nggak betah. lu Kalau cabut. Ya gua udah. lebih- Iya. gua Kan lebih kita lihat dulu. Cuman menurut gua karena memang Jose Mourinho ini masih adaptasi dengan pemain-pemainnya. 6 tahun terakhir kan Jose Mourinho nggak di klub gede. Ya. Jadi Betul. dia mungkin kayak Tottenham. gua akhirnya di klub gede lagi. Fenerbahce. Mungkin dia masih baru merasakan gua Kaget harus ya, balik kaget lagi nih. Feel gua di 2004 sampai 2015 nih kayak gua pegang klub gede lagi dengan pemain-pemain yang bintang. Kalau di 2000 Kok sampai jadi 15 doang? Lu nggak hitung 17-18 di United? itu Ya, kan kan 2015 itu 16. Enggak dong, itu 16-17 dong. Dia cuma 16-17. 15 tuh Chelsea juara champion. Oh, Chelsea juara Premier League. ya setengahnya kan maksud gua dia 18. juara liga tuh terakhir sama Chelsea. Ya, terus Itu ya, menurut ya. gua. Kalau gue lebih ke Konsistennya di situ. Kalau cup kan ya udah gua akuin Jose Mourinho cup kayak ke Ancelotti, Jose Mourinho segala macam tuh bagus kalau di cup. Cuman kalau kita bicara dengan konsistensi sepanjang musim, ya gue masih pegang Flick untuk konsistensinya gitu. Walaupun dengan pemain gue yang pincang-pincang, ya tahun lalu juga bisa kok nggak ada Lewandowski juga naik turun mainnya, De Jong cedera, siapa lagi back kita nggak jelas tuh si pasangannya si Kubarsi, kadang Araujo. Gerard Martin, kadang Araujo, kadang siapa lagi Eric Garcia, kiri kita juga Cancelo juga angin-anginan masih bisa. Jadi juara. itu menurut gua betul kata Isan tadi, kita tuh memang minusnya adalah di pemain-pemain yang sekarang nih masih ada bolong-bolongnya. Cuman ini kan transfer market kan Masih masih bisa lama dibuka. lah. Bukan masih lama Nggak, sih. bentar udah. lagi. Bentar lagi sih. Tanggal 31 tutup. Iya. 31. Iya. Nah, masuk itu barang. Masuk itu barang. Infonya. Iya. Info 1. Ya kalaupun memang nggak dapat pemain-pemain yang kita inginkan ya minimal kita bisa La Liga. Kalau kita bisa dapat pemain-pemain yang kita inginkan, Champions League itu barang. Nih, Ah. gue dong. Ya boleh Rizal dulu. Enggak balik lagi. Jadi Apa? berarti menurut lu Real Madrid itu berarti useless. Apa? Trophyless. 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 Kalau lu bilang Real Madrid useless aneh juga. Habis. Trophyless. Ya feeling gue Trophyless untuk 3 musim. Mungkin Wow, musim 3 keempat musim. lah baru dia dapat. Musim depan berarti. Tiga Kemarin kan ke belakang kan dua-dua. udah Trophyless. Gua kira tangan Mourinho. Jadi musim baru ada. depan musim ini 2027 Trophyless. 2027-2028 baru dapat trofi. Itu pun inilah Super Copa lah. Kalau lu gimana, Cat? Kalau gue sepakat terkait ini apakah relevansi Mourinho masih ada atau enggak. Oke. Lu ngomongin Mourinho itu lu belum menghadapin pelatih kayak Flick. Oke, terus Di mana? Iya dong.
Demi Allah enggak, demi pindahin. Allah, demi Allah yaudah. enggak. Oke. Ya. Oke. Ya karena beda lah, lu tak ngomongin Mourinho di prime di tim besarnya dia 2000, nggak ada, lu cek HP gua. Lu Nggak apa-apa cek. juga, nggak apa-apa juga. Nggak Ini apa-apa kan juga. Pemantik. maksudnya kan sumber. Catatan yang dia tulis Iya. sebelum ini Ya. kan. Sumber atletik atau apa kan Gimana? itu boleh. Ya, tapi balik lagi. Lu ngomongin Mourinho tadi terakhir juara di tim besar tahun berapa? 17 ya, terakhir United lah. Iya, itu Lawan kan- Ajax itu di Europa. Kita kalau ngomongin tim besar ya, tapi kalau ngomongin kapan terakhir kali Mourinho dapat piala, ya beda lagi. Dia Iya, di iya. Roma dapat. Gua nggak Iya. tahu tuh di yang di Turki dia dapat apa enggak, gua nggak tahu deh. Bener baca ya. Gua nggak tahu. Tapi intinya di Roma dapat. Gitu. Ya, menurut gua balik lagi ke permainan Barca yang dulu waktu dihadapin namanya sekarang kan jelas beda gitu loh. Dulu aja udah kalah kan sama kita habis-habisan Mourinho. Kalah dari mana sih? Kalah dari mana sih anjing dulu? Dulu dari mana lu kalahnya enggak 100% kalah juga. Inter Barca, siapa Oh. pelatihnya? Enggak, kan ngomongin bentar waktu kan. dia di Madrid. Inter sama Oh, Barca sorry. siapa pelatihnya? Ngomongin waktu di Madrid. Hah? Ngomongin Madrid sama Barcelona aja nih. Iya. Liga Inggris. Terus kok Liga Inggris? Liga Liga jangan panik, Jangan panik, jangan panik. Liga Spanyol, Liga Spanyol. Sorry, sorry. Kalau lu ngomongin Enggak. Jose Mourinho, Pep sama Mourinho kenapa? di Liga Spanyol. Nggak ada hubungannya sama Pep. Enggak sekarang kan nggak ada permasalahan. Pep. Oke, gue ikutin dalam pikirannya. Iya. Kalau misalnya lu pengen ngomongin Mourinho sama Pep, apa Pep nggak gerah sama Mourinho? Nggak ada gerah-gerahnya. Seorang Pep aja keluar dari La Liga itu karena dia gerah sama Nggak Mourinho. ada aja gitu, asumsi banget anjing. Gue baru denger. Apaan anjing? Hey, Mourinho datang ke La Liga dikasih 5-0 sama Pep. Hah? Kita nggak Dari ngomongin- 3 musim di Mourinho di La Liga, cuma dapat 1 kali La Liga Betul. dan tidak ada Satu Champions Copa League. del Rey lah. Meanwhile, Satu Copa del Rey, Pep iya. dapat Liga Champion mengalahkan Iya. Madrid di semifinal di Makanya kandang di Bernabeu. kita sekarang ini Itu kalau kita balik ke bukan Pep. bukan Iya, iya, ke Nick, Pep. gue masih mau ngomongin Pep. Iya. Gua nggak mau bilang soal prestasi Mourinho lebih baik daripada Pep di La Liga. Itu enggak, itu goblok kalau gua ngebahas itu. Bahasa gua adalah Pep Guardiola keluar dari La Liga, pindah ke Bayern Munchen karena dia gerah sama Nah, Mourinho. gue balikin. Gerahnya itu karena Mourinho nyerang Pep itu on the pitch dan off the pitch. Dia nyerang di lapangan Ya, tapi dan dia nggak nyerang di berdampak, press nggak on. berdampak juga. Kata siapa nggak berdampak? Dan lu dikasih Tito Villanova, Mourinho dikasih Tito Villanova juga nggak bisa lewat ngalahin. juga, Tito iya. Villanova 100 poin di 2012-13. Meanwhile Jose Mourinho bertengkar sama Casillas gitu. Iya. Jadi kayak Mourinho di Madrid apa bedanya? outclass Iya, lah. jadi kayak kalau lu bawa Mourinho sama Pep itu nggak Iya. ada relevansinya. Tapi kalau lu bilang mau sama Flick, ya oh ya kita berdebat di sini. Iya makanya nggak gini lah. Secara CV, kualitas dan lain-lain, Flick ini masih di bawah Mourinho menurut gua. Yang dimana kita sekarang perdebatan kita apakah masih relevan atau enggak? Menurut gua pribadi masih relevan. Sama Karena Flick. menurut gua pribadi masih relevan. Bahkan gua pun sebagai fans Chelsea, gua mau dia ngelatih Chelsea. Oke. Gua Oke, mau dia kita, ngelatih Chelsea. kita masuk ke format. Enggak, lu mau karena memang secara taktikal atau personanya nih beda nih. Persona. Oh ya udah. Kita kalau sama Mourinho kita nggak usah bahas taktikal. Kita cukup persona dia yang main. Dia bilang, gue buat apa? Gue melatih Ibrahimovic bukan untuk ngajarin dia kontrol dada. Gue ngelatih Drogba bukan ngajarin dia finishing. Gue ngelatih Ronaldo bukan untuk ngajarin dia golin apa segala macam. Tapi gue ngelatih Ronaldo, Ibrahimovic, Drogba untuk mengajarkan gimana cara bermain dengan tim. Ih, keren. Itu kok gitu gampang gampang banget anjing. Apa kita kan apresiatif. Iya kan? Fair orangnya. Dan sekarang permasalahannya Real Madrid itu bukan soal kualitas pemain yang goblok, enggak. Ya, ya. Nah, Dia punya one of the best goalkeeper in the world. Dia Betul. punya one of the best striker in the world. Dia Betul. punya one of the best winger in the world. Ya, Yang dia nggak punya keharmonisan ruang ganti. Betul. Karena dari kemarin pelatihnya ini pelatih muda yang ngerasa si Mbappe, Vini itu nggak pantas dilatih sama ini orang. Oke. Walaupun padahal Xabi Alonso juga legendnya Real Madrid mungkin. betul, Ya. setuju gua. Tapi dia butuh present untuk bisa ngobok-obok La Liga, ngobok-obok Liga Champions, itu butuh present. Orangnya Jose Mourinho. Ya itu kan sebenarnya memang kenapa Mourinho balik lagi kan. Sebenarnya Ya. kalau kita bicara taktikal, Mourinho udah nggak dipakai lah sebenarnya. Maksudnya secara persona itu yang dibutuhin sama Madrid sekarang. Secara taktikal juga nggak berguna di Real Madrid. Ya, kalau Enggak. kalau lu bilang konsistensi di liga enggak lah. Dengan misalkan ya, ini kita bahas terkait dengan cara mainnya dia ya, taktiknya. Jose Mourinho adalah kan mainnya agak deeper terus langsung counter attack cepat ya kan kayak gitu. Kalau misalkan ketemu dengan Hansi Flick yang mainnya itu terlalu Highline. highline itu menurut gue salah satu hal yang makanan nih. makanannya si Jose Mourinho. Mourinho.
menurut Oke. gua, dan itu salah satu hal yang bisa kita debatkan yang tadi lo bilang, benar. Tapi kalau misalkan secara musim, menurut gua dengan cara mainnya Mourinho sekarang ya, dengan pemain-pemain yang ada, dengan strikernya, dengan wingernya yang bisa lari, dengan gelandangnya juga yang bisa lari juga, dan juga punya kreativitas, winger fullbacknya juga bisa maju ke depan. Menurut gua Mourinho ini salah satu tim, Real Madrid ini di tangan Mourinho adalah salah satu tim yang menakutkan di La Liga. Dengan counter attack yang cepat, dengan defensive line yang menurut gua dengan datangnya Ibrahim Konate dan juga Rudiger, salah satu back yang menurut gua yang akan menjadi the best in La Liga. Oke. Serangan balik menurut gua bakal salah satu ancaman kunci bagi Real Madrid untuk mengalahkan semua permainan semua lawan yang ada di La Liga. Cuman dia pasti akan sulit kalau ketemunya adalah Atletico Madrid. Itu aja. Yang low block. Low block. Tapi kalau lo lawannya Barcelona Yang terbuka dan main highline, menurut gua Barcelona bakal kesulitan kalau lawan Real Madrid. Oke, tapi tetap menang juga. Oke, pada intinya Kesulitan iya. closing statement dari gua itu adalah Real Madrid terutama Jose Mourinho akan membuat Sejarah baru. permainan psikologi lagi di La Liga. Oke. Dia akan membuat orang-orang muda kayak Lamine Yamal, Pedri itu akan dibuat gerah sama Jose Mourinho. Udah pastinya di off the pitch. Dia akan bermain lagi di press con. Dia akan ngebuat hancur mental pemain-pemain muda Barca yang membuat akhirnya Real Madrid bakal mengobok-obok La Liga, Ya. bahkan bisa Liga Champions. Oke. Gitu. Kalau gua dari Isan ngebalas Isan, Mourinho tidak akan bisa mengganggu mental pemain Barca, tidak akan bisa mengganggu baik di dalam maupun di luar lapangan dari Hansi Flick dan tim. Dan permasalahan dari Barcelona adalah internalnya sendiri, bukan dari faktor Real Madrid menurut gua. Jadi Oke. kalau Barcelona bisa menghalangi Madrid Trophies itu dari internalnya sendiri, mungkin Oke. dari pemain segala macam. Tapi kalau dari gangguan-gangguan Efek ya. Madrid, Atletico itu nggak bakal. At least di La Liga dan Copa del Rey. Kalau Liga Champion, oke lah nanti kita bisa. Ya. Oke, lihat kalau lah Richard situasi closing kondisi. statement. Kalau gua lebih takut sama Madrid zamannya Ancelotti sama Zidane daripada Mau. Oke. Itu udah ya saya kita ngadepin tiga-tiganya, dan kalau gua urutin Mau nomor 3 dibanding siapa? Damn. Zidane dan Oke. Oke. Gue belum. Oh, lo belum. ditanya, Oh, belum gua ditanya terakhir. kira tadi udah closing statement lu yang tadi. Bukan, Oke, kalau boleh kalau lu. penjelasan. Kalau misalkan closing statement kan pertanyaan adalah tropiless atau enggak. Iya. ya. Tapi menurut gue musim ini Real Madrid gak bakal tropiless. Minimal adalah Copa del Rey menurut gue. Minimal. Ya, berarti lu gak pede juga La Liga dia menang. Ya. Mourinho. Kalau Kalau itu gua dia. bilang, Real Madrid di Copa La del Rey itu Liga, udah sangat menyedihkan. Jose Mourinho Kan bahasa akan tropiless. ya menang, Iya, memang benar, bahasa benar. tropiless itu pahat. Itu benar. Lo omongan Ya lu juga udah. benar. Berarti tandanya di La Liga juga bakal mungkin Madrid nggak akan berbicara Ya banyak. nggak tahu gue, lagi. minimal dia udah ada satu piala di tangan. Oke, berarti Kalau lu misalkan bahasanya cuman menjawab konten kita ini aja soal Iya, tropiless. betul. Oke. Betul, karena gue Oke. bukan fans Madrid dan gue juga ya secara pengamat bola aja. Oke, intinya kalau gua yang tadi gua bilang intinya Jose Mourinho akan ngobok-ngobok La Liga, bahkan bisa jadi Liga Champions. Oke, Wow. itu dia konten hari ini. Apakah Real Madrid akan tropiless di next season yaitu 26-27? Ya. Langsung tulis aja, kalian juga boleh tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah Madrid tropiless atau enggak? Apakah Barca gini? Apakah gimana Jose Mourinho? Gimana Hansi Flick? Langsung tulis aja di kolom komen. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan hype video ini pastinya karena kita road to 100.000 subscriber. Pastinya juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok karena di TikTok kita juga akan road to 500.000. Setengah juta, John. Followers setengah juta. Alhamdulillah. Thank you, teman-teman. Thank you, teman-teman. Oke, Alhamdulillah. itu dia, jangan lupa terus support Follow. Hakim Garis and Partners. Itu dia. Let's go, John.